Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, kita masih membahas soal reuni 212 sahabat ya. Jadi Pak Rizik Syihab dan seluruh jajarannya itu sudah kebelet sekali sebenarnya. Pak Prabowo, Anies Baswedan akan menghadiri acara ini. Sebab mereka berharap kedua tokoh yang pernah berseberangan di 2024 yang lalu ini bisa duduk satu panggung supaya dia mendapat legitimasi yang kuat oleh masyarakat bahwa memang hanya dia yang bisa menyatukan kedua tokoh ini. Tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain, keduanya tidak datang. Dan apa yang membuat keduanya tidak datang? Ya boleh jadi di luar daripada kesibukan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo sadar bahwa 212 ini bukan ormas, baik itu secara politik maupun secara substansi yang bisa membawa kebaikan bagi perjalanan politik Pak Prabowo, termasuk dalam kerangka untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Lain konteksnya dengan Anies, ya mungkin merasa bahwa 212 ini sudah benar-benar tidak bisa lagi ditunggangi karena dianggapnya bahwa ormas ini semakin kerdil, apalagi dengan diskursus Pak Lawi sebagai cucu Nabi yang gagal yang dirungkatkan oleh Kiai Manudin Usman Al-Bantani. Ini juga kan membuat para pengikutnya menurun, dan itu terbukti ya pada saat acara 212 kali ini itu semakin menipis dia punya massa sahabat. Padahal ini imam besarnya yang datang, imam jumbo yang datang. Seharusnya mereka semua berbondong-bondong. Ya alhamdulillah ya, dengan adanya tesis Kiai Manudin Usman Al-Bantani, mereka semua pada tahu bahwa ternyata yang kita ikuti selama ini adalah orang yang melakukan kebohongan besar tentang posisinya sebagai suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku dimanapun juga berada, ada banyak juga rumor yang berkembang bahwa 212 ini ditunggangi oleh orang-orang yang tersangkut kasus. Dan itu juga bukan sebenarnya wacana ya, sebab beberapa minggu atau bulan terakhir ini memang Rismon, Tipa, apalagi Egy Sujana, belum lagi yang namanya Rizal Padilla, itu memang pernah ketemu dengan Rizik Syihab. Dan bahkan pengacara mereka itu datang dari TPUA yang notabene-nya itu adalah bentukan Rizik Syihab. Oleh karena itu wajar kalau kemudian dikait-kaitkan bahwa acara 212 ini agendanya dalam rangka untuk menekan institusi Polri agar panci CS ini dilepas, atau setidaknya ini menjadi ruang bagi mereka untuk menakar kembali massanya agar mampu melakukan tekanan terhadap kepolisian Republik Indonesia. Karena itu juga pernah disampaikan oleh Arbiah, salah seorang ketua atau ketua umum TPUA, dalam satu videonya bahwa haruskah kita melakukan aksi lagi yang bertajuk 212 agar mereka semua ini para penegak hukum, katanya itu bisa mendengar apa yang selama ini mereka keluhkan terkait dengan Roy Suryo CS. Nah tapi ada yang menarik karena kemudian Rizal Padilla sebelum acara ini dimulai itu mengumumkan ini, mengajak seluruh para pendukungnya untuk menghadiri acara tersebut. Nah untuk lebih jelasnya coba kita cek dulu videonya sahabat. Dengan ini menghimbau masyarakat ya, umat Islam, bangsa dan rakyat Indonesia untuk hadir pada tanggal 2 Desember 2025 ke Monas ya, untuk mengikuti reuni 212. Intinya semangat 212 yaitu satu, perjuangan, dua, perlawanan, dan yang ketiga, penggalangan kekuatan. Mudah-mudahan itu menjadi spirit untuk bisa satu, membebaskan Palestina dari penjajahan, yang kedua, melakukan perlawanan atas para penjahat yang ada di negeri Republik Indonesia melalui bahasa revolusi akhlak.
Oleh karena itu, maka dua hal ini menjadi penting, yaitu bebaskan Palestina atau merdekakan dari penjajahan, dan sekaligus di negeri kita bersihkan Indonesia ini dari para penguasa yang jahat, penguasa munafik, penguasa yang menzolimi rakyat. Pertama, saya hanya menagih moto Polri presisi. Presisi itu kan dia harus adil, mengayomi dan melayani. Ya. Nah, saya Powder, Seniman, dalam konteks yang dijelaskan panjang lebar tadi, kembali ke siapa tadi? Bang Alkatiri kalau nggak salah ya, bahwa diperlukan pressure oleh publik. Nah, gimana? Nah, pressure publik itu begini. Saya makanya begini kan, kemarin saya dengan teman-teman, Dr. Tifa, ada Pak Alkatiri, kebetulan kerja nggak datang, ada itu Ibu siapa namanya? Ibu Kurnia, Bang Egi juga, sebelum berangkat untuk kemudian keluar, kami sudah mendatangi Habib Rizik. Jadi saya kira apa perlu, ya kan? 212 lagi, itu masalahnya kan, gitu loh, ya kan? Karena apa? Kalau memang pernyataan Polri itu menyangkut nasional, sementara ini keadilan mencederai, ya kan? Merusak. Para peneliti, para ahli, para pakar ini seolah-olah mau dikriminalkan, ini kan merusak keadilan namanya. Jadi apa perlu kita demo lagi kan, itu masalahnya kan? Turun lagi mas yang besar. Karena apa kalau nggak begini, seolah-olah ya Pak Cok ini semakin merajalela dia, gitu loh. Ya kan? Artinya sudah ganti presiden, kelakuannya nggak berubah, ya kan? Apakah itu yang kita kendaki? Kan ini kan sama saja dengan merusak citranya Prabowo, kan itu masalahnya kan? Pertanyaannya Bang Muslim bukan cuma apa perlu tidak gitu ya. Apa yang akan dilakukan? Apakah akan melakukan tekanan? Kalau mau tekanan bentuknya seperti apa? Nah, Sekarang yang baik itu reaksi. aksi. Sudah di itu. Selain citizen lawsuit itu, ya kan semacam apa namanya gugatan citizen. Masyarakat menggugat itu seperti yang tadi sudah kami bicarakan, perlu ada aksi-aksi juga, gitu loh. Aksi secara spontan, sporadik, ya kan gitu. Karena begini kan, menyangkut ijazah ini kan persoalan, ya kalau kita semua sekolah kan harus punya ijazah dong. Yang nggak sekolah aja yang punya ijazah kan itu masalahnya kan gitu loh, ya kan. Jangan kemudian sekolah nggak jelas, ya kan. Atau bikin ijazah pinggir jalan, bawa ke GM terus tempel. Nah itu yang kacau balau itu kan. Berarti TPU akan menggalang koordinasi dengan kekuatan-kekuatan partai yang lain ya? Ya, artinya gini, TPU mengajak teman-teman bahwa kita demi kecintaan kepada bangsa ini, jangan kita biarkan masalah ini menjadi jejak number, itu loh, ya kan? Kemudian menjadikan alat mengkriminalkan, nggak bisa seperti itu. Itu jadi saya sepakat tadi pernyataan Dr. Tifa tadi bahwa UGM kita harus selamatkan dan sayang dia. Makanya kita minta Mabes Polri mengundang Profesor Effendi. Jadi pada prinsipnya yang datang di acara ini tinggal Kibing Akut yang memang sudah luar biasa rasa cintanya terhadap Rizik Syihab CS. Sebab bagaimanapun kalau kita melihat acaranya ini di beberapa TV nasional, baik itu di kanal-kanal mainstream, itu memang sudah sepi. Apalagi seandainya itu dilakukan pada siang hari, pasti akan kelihatan sekali itu bagaimana banyak ruang yang kosong. Nah, terkait dengan keterlibatan orang-orang yang terkait dengan kasus ijazah palsu Pak Jokowi, saya kira jelas ya. Ada dua video tadi yang saya tampilkan itu. Yang pertama Risa Padilla, salah seorang tersangka yang paling getol ini meneriakkan soal ijazah palsu dan sekaligus pemaksulan Gibran. Dan yang satu lagi adalah ketua TPUA yang menggantikan Egy Sujana, yaitu Pak Arbi ya. Nah itu terlihat di situ bagaimana dia mau menjadikan ajang 212 ini sebagai ajang kekuatan atau ajang untuk menarik simpati, untuk mengumpulkan massa. Karena suasananya sepi, apa yang menjadi agenda mereka, saya kira pada posisi ini mereka gagal total sahabat. Jadi mereka tidak bisa menjadikan ini sebagai panggung untuk mendelegitimasi kerja-kerja kepolisian. Apalagi Pak Prabowo tidak hadir. Itu menjadi tanda bahwa kelompok ini sudah tidak lagi dilirik oleh Pak Prabowo. Dasko juga yang diundang tidak datang. Justru yang datang kan Repli Harun. Jadi Repli Harun ada di situ itu sekedar untuk mengisi daftar hadir saja, bahwa perwakilan dari Roy Suryo CS ini juga datang. Karena kan Repli Harun ini sudah menjadi pengacara dari Roy Panci CS sahabat ya. Jadi setelah si Tompel digusur, tidak lagi menjadi pengacaranya Tipa ya.
Repli Harun lah yang masuk. Ya mungkin karena Repli Harun merasa sukses ya, merasa sukses dalam lobby-lobbynya, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Faisal Asegaf bahwa mereka tidak ditahan itu karena ada di belakang layar. Nah, itulah mungkin yang membuat mereka para kucul pemburu ijazah ini merasa percaya diri hari ini karena Repli Harun yang menjadi pengacaranya. Tapi kita lihat saja ke depan. Yang pasti bahwa arena 212 ini semakin kordil, semakin tidak diperhitungkan. Sekalipun dia bicara soal menyatukan umat, itu kan urusannya kan dari dulu kalau jualan-jualan seperti itu. Yang kedua, isu Palestina ini hanya dijadikan sebagai jembatan sebenarnya untuk mengumpulkan orang. Karena di negara kita ini tidak bisa juga dihindari sahabat, masih banyak orang-orang yang memang berpikir kordil, menganggapnya bahwa isu Palestina ini relevan dalam kerangka untuk mengajak orang-orang untuk bergabung terhadap kelompok mereka karena dia paling merasa berjuang untuk itu. Padahal sebenarnya negara sudah ikut campur. Kalau kalian mau membuat gerakan untuk Palestina, sekalian saja kalian ke sana untuk berperang, itu pun kalau dapat izin ya. Karena sudah berkali-kali Rizik Syihab mengumumkan itu agar Pak Prabowo bahkan didorong untuk membuat kebijakan putra-putri Indonesia ini dilatih untuk dikirim ke Palestina. Tapi kan faktanya sampai hari ini banyak orang yang menolak dan bahkan menghujat Rizik Syihab, bahkan terlalu kasar kalau kita mengatakan bahwa kalau misalnya keinginan Rizik Syihab demikian, silahkan para kelambak Lawi saja yang dikirim ke sana, jangan putra-putri asli pribumi Indonesia. Ini bukan kita berarti tidak prihatin dengan apa yang terjadi di Palestina sahabat, tapi biarlah ini menjadi urusan negara. Kita percayakan kepada Pak Prabowo, karena Pak Prabowo saya yakin keberpihakannya juga ke Palestina tidak bisa dipertanyakan. Cuma kan sebagai pemimpin negara pasti dia juga mau memikirkan bagaimana supaya Indonesia ini tidak terlibat terlalu dalam yang kira-kira bisa mengganggu hubungannya dengan negara lain. Harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk ketidakdatangannya beliau di arena reuni 212 ini. Saya kira itu juga sudah sangat tepat ya, dan itu sudah 2 kali. Tahun lalu juga diadakan, Pak Prabowo tidak datang, malah memilih pergi kasih makan nila di Karawang kalau tidak salah, atau di mana itu. Nah sekarang beliau lagi sibuk berjibaku mengurusi banjir. Ngapain dia mau hadir di acara-acara seperti ini? Saya kira demikian sahabat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.